Jogja terbaik provinsinya. Dulu Jawa Barat pilihan lalu. Kang Deddy, sekarang kalah sama Ngarso dalam Sri Sultan. Ya? Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat? Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu 37 triliun. Dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu 31 triliun. Karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota, yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dari 31 triliun ini untuk berapa penduduk? 54 juta jiwa lebih penduduk Jawa Barat. Dan berapa sih uang yang akan digunakan? Tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampurasun. Teman-teman semuanya, hari ini merupakan hari yang bahagia bagi Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Aing, di mana putra beliau Ula Maulana Akbar menikah bersama Teh Putri Karlina. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga pasangan yang baru menikah ini samawa. Nah, di tengah kebahagiaan Kang Deddy Mulyadi, ada saja ulah dan sentilan para rival atau orang yang tidak suka, yang selalu memojok-mojokkan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi sempat dikritik oleh Mendagri karena PAD Provinsi Jawa Barat itu menurun. Di tengah kritikan itu mendompenglah Ono Surono. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Jogja terbaik provinsinya. Dulu Jawa Barat pilihan lalu. Kang Deddy, sekarang kalah sama Ngarso dalam Sri Sultan. Ya? Di sini yang warna biru adalah pendapatan, yang batang yang warna hijau, warna merah adalah pendapatan. Dari gambar ini kita bisa melihat daerah mana yang paling bagus, idealnya pendapatan tinggi, belanjanya juga tinggi, tapi masih ada ruang space simpanan. Di mana yang terbaik? Jogja. Ya. Jogja terbaik provinsinya. Dulu Jawa Barat pilihan lalu. Kang Deddy, sekarang kalah sama Ngarso dalam Sri Sultan. Pendapatan 57%, belanja 41%. Pendapatan artinya sesuai target, kerja kerasnya luar biasa untuk mendapatkan pendapatan baik pusat maupun PAD. Belanjanya juga uang beredar di masyarakat mendekati 41%, 42%. Bagus ini, makanya UMKM-nya pasti hidup. Kemudian NTB, Pak Lalu Iqbal, terima kasih Pak, Bapak hebat Pak. 46% meskipun inflasi, saya tahu lah dampak karena Newmont. Tapi kerja staf Bapak untuk mendapatkan pendapatan baik pusat maupun daerah, BKAD-nya bagus, Dispendanya bagus. Eksekusinya juga 39%. Uang beredar, OPD Bapak bagus. Artinya Bapak rajin membuat rapat dengan OPD. Manajemennya pasti bagus, leadership bagus. Jawa Barat, ya ini dari kemarin nomor 1, sekarang nomor 3. Masih bagus Kang Deddy ini. Mendagri Tito Karnavian sedikit mengkritik Kang Deddy Mulyadi karena PAD Provinsi Jawa Barat yang tadinya sempat meroket ternyata harus turun menjadi 4,7%, namun pengeluarannya itu berlebih 6,7%. Tetapi PAD Provinsi Jawa Barat masih tertinggi nomor 3 se-Indonesia dan mengalahkan PAD nasional. Akan tetapi kritikan Mendagri ini didomplengi oleh Ono Surono, Wakil Ketua DPRD yang kita tahu sangat selalu bagaimana caranya menjelek-jelekkan Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak. Ini dia kritikan Ono Surono.
bukan Kang Deddy Mulyadi namanya jika tidak ada solusi. Kang Deddy Mulyadi menjawab beberapa tudingan dan kritikan baik dari Mendagri dan Ono Surono bahwa PAD Provinsi Jawa Barat memang sedikit menurun dan pengeluarannya itu banyak dikarenakan pemerintahan sebelumnya di era kepemimpinan Ridwan Kamil itu banyak berhutang. Kita simak penjelasan Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar. Semoga pagi hari ini sehat selalu. Semoga anak-anaknya bisa diterima ya di sekolah yang sesuai dengan harapan. Seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa bekerja sesuai dengan harapan. Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat? Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu 37 triliun. Dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu 31 triliun karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota, yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Dari 31 triliun ini untuk berapa penduduk? 54 juta jiwa lebih penduduk Jawa Barat. Dan berapa sih uang yang akan digunakan? Tidak seperti itu, tidak 31 triliun karena kami harus bayar hutang. Satu, hutang PEN 600 miliar. Kedua, hutang BPJS 334 miliar. Tuh, sudah 93,4 miliar. Kemudian biaya operasional BIJB atau Kertajati, Bandara Kertajati 60 miliar. Tuh sudah 994 miliar. Kemudian biaya operasional untuk Masjid Al-Jabar kurang lebih 40 miliar. Terus kami juga harus membayar nih tunggakan ijazah warga yang belum ditebus 1,2 triliun dan kemarin kita bayar melalui dana BPMU ya kan sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa. Itu totalnya nanti semuanya itu hampir 600 miliar. Nah, kemudian dengan kekuatan uang itulah kami harus melakukan pengetatan, efisiensi, sehingga kita masih bisa melayani kebutuhan-kebutuhan publik Jawa Barat. Kita ingin jalannya pada bagus, penanganan bencana tepat sasaran, harus normalisasi sungai, harus reboisasi gunung, harus melayani pendidikan untuk anak-anak sekolah, harus menyiapkan beasiswa untuk para santri, harus memberikan stimulus juga bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan. Untuk itu mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Jadi kelar kan bahwa penurunan PAD Provinsi Jawa Barat itu dikarenakan memang kesadaran masyarakat yang tadinya sadar untuk membayar pajak itu sudah melakukan kewajibannya. Di lain sisi, Kang Deddy Mulyadi harus menggelontorkan uang untuk menutupi hutang-hutang masa lalu. Tercatat hutang BPJS 300 miliar, pengeluaran untuk maintenance Masjid Al-Jabar sekian miliar, pengeluaran untuk maintenance Bandara Kertajati sekian miliar, dan menuntaskan janji-janji Kang Deddy Mulyadi untuk membenahi infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. Menurut saya lebih baik pemasukan berkurang, pengeluaran berlebih, tetapi
masyarakat yang diuntungkan daripada lebih banyak mengkritik tetapi tidak ada solusinya. Oke, hatur nuhun udah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan gubernur kesayangan kita. Jangan sampai Kang Deddy Mulyadi berjuang sendiri. Hatur nuhun, terima kasih. Sampurasun. Bye.